Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, ini udah record ya. Hari ini kita akan membahas malicious software. Oke. Ya, saya atur dulu. Oke. Apakah screen saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini 31. Sisa 2 orang lagi ya, belum join ya. Oke, ada 33. Sip. Jadi kita akan bahas malicious software. Apa itu malicious software, jenisnya apa saja ya. Terus seperti apa sih cara kerjanya mungkin gitu ya. Jadi malware classification-nya, tipe-tipenya, jenis attack-nya ya, apa bedanya virus sama worm ya. Apa itu malvesting, apa itu click checking and so on ya. Oke, kalau kita ngomongin malware classification ya, dia dibagi menjadi 2 kategori, 2 broad categories. Based first on how it spread or propagate to reach the desired target, bagaimana cara dia menyebar dan bagaimana cara dia mencapai ya atau mengattack lah, tujuannya kemana gitu ya. Then on the action or payload it's performed once the target is reached ya. Bagaimana dia melakukan attack-nya ya ketika dia sampai ke targetnya. Also classify by ya, those that need host program ya. Dia membutuhkan sebuah host ya. Itu biasanya disebutnya parasit atau virus ya. Jadi dia nempel ke sebuah host. Biasanya kalau kita nginstal bajakan, nah itu ya suka ada nempel tuh virus ya atau worm atau trojan ya. Those that are independent self-contained program disebutnya worm atau trojan. Kalau dia sifatnya independent, dia tidak membutuhkan sebuah host atau dia tidak nempel ke sebuah program, disebutnya worm. Ya. Jadi kalau kalian menginstal sebuah aplikasi di Google Play, kemudian di dalamnya ada malware atau malicious software, ya itu disebutnya dengan virus. Ya. Tapi kalau dia berdiri sendiri, worm atau dia bisa berjalan sendiri seperti bot, dia adalah worm, trojan atau bots ya. Malware that does not replicate ya, yang dia tidak mereplicate, basically dia namanya trojan atau spam. Ya biasanya dia ada di spam email, dia ngemailin, dia ngemail spam dan segala macam ya. Itu sebutnya trojan atau spam. Malware that does replicate itu sebutnya virus atau worm. Jadi kalau dia mereplicate dirinya, dia antara virus atau dia worm, tergantung bagaimana cara replicate-nya. Kalau tadi ya virus dia based on host ke host. Kalau worm dia bisa berdiri sendiri, dia replicate sendiri. Ya. Itu antara perbedaannya atau classification-nya. Nah, kalau kita ngomong type of malware lagi ya, propagation mechanism-nya, bagaimana cara dia mempropagate infection existing content by virus that is subsequently spread to another system. Bagaimana dia masuk ya, virus kan tadi nebeng gitu ya, nebeng, udah nebeng dia gimana dia menyebarnya, ya. Exploit the software vulnerability by worm or drive by download or allow to malware to replicate. Jadi kalau dia ngomongin worm, biasanya dia kayak si bot ini melakukan download sendiri gitu ya. Jadi dia downloading bukan semua file-file ketika dia berhasil komunikasi sama si CNC servernya atau si servernya si hacker lah atau ya. Dia akan mendownload sebuah file atau dia akan mendownload sebuah aktivitas ya untuk dia mengembangkan actionnya gitu ya. Nah, social engineering attack that convince use to bypass the security mechanism is to install Trojan response to phishing attack. Nah, biasanya kalau kita ngomong social engineering attack, ini ada banyak macam ya. Misalnya kita ngirimin, di sini udah ngomongnya phishing attack ya, send by email ya. Dia bilang ini admin, mungkin teman-teman suka terima di Gmail, di Yahoo, ataupun email-email publik lainnya, menyatakan atas adminnya Yahoo atau adminnya Gmail. Dia bilang, oh kalau kita nggak ngisi form dalam waktu 1 hari ke depan, email Anda akan dihapus. Nah, orang akan by default akan ke-trigger ya, gara-gara dia ini sebutnya social engineering. Ya, di mana di situ ada yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu karena ketakutannya kita. Ya. Nah, akhir-akhir ini juga saya ada terima banyak, bukan keluhan, sebutnya apa ya, pertanyaan kali ya.
kebetulan saya kalau udah nanya email worm biasanya suka ada beberapa suka nanya ke saya, ini apa sih gitu ya, ini beneran nggak sih gitu ya. Dia dikirimin email gitu ya, dia bilang dia emailnya sudah ketahuan passwordnya, dia bilang dia sudah tahu aktivitasnya dia apa saja, bahkan dia bilang, oh kamu pernah visit ke situs-situs yang apa 18 plus ya, situs-situs yang immature lah ya. Nah, dan dia bilang dia akan publikasi data-data kita beserta kejelekan-kejelekannya kita gitu ya. Beberapa ada yang ketakutan bahkan bilang ini beneran ya, gue udah ketahuan gitu ya. Nah, pertanyaan saya cukup simpel sebenarnya. Emang kita ada visit ke site-site seperti itu? Nggak ada sih. Kalau nggak ada ya udah abaikan, kayak bilang gitu ya. Karena di situ ada ngomong suruh transfer sekian, dia pakai Bitcoin ya. Sekarang mainnya rata-rata hacker mainnya Bitcoin ya. Sekian besar Bitcoin, sekian ribu Bitcoin ke Bitcoin yang ini kayak gitu ya. Kalau enggak dia akan publikasi semua data-data kita katanya ya, data-data pribadi kita. Nah, itu part dari social engineering ya. Dia dengan meng-email, dengan sekian ribu user ya. Tentu saja kadang-kadang biasanya ada yang nyantel ya. Itu yang dia yang sifatnya apa sebutnya? Maksa ya, bukan maksa ya, apa ya? Nakut-nakutin ya, nakut-nakutin ya. Tapi ada juga yang sifatnya membuat kita tertarik ya, biasanya dengan bilang, oke ini anniversary-nya Nike, ini anniversary-nya Adidas, akan bagi-bagi, ini 40 tahunnya Adidas akan bagi-bagi sepatu 40 biji limited edition gitu, yang harganya puluhan juta ya. Orang beribu-ribu mengisi data mereka, tanggal lahir mereka, alamat tempat tinggal, dan lain-lain diisi. Dia lupa gitu ya, ternyata itu social engineering ya, lagi diambil data pribadinya mereka dan mereka mensubmit data pribadi mereka ya, di mana di situ ada nama lengkap, tanggal lahir, alamat, itu data sensitif ya, yang gimana orang kadang-kadang lupa gitu ya, dan tidak cek lagi linknya kemana. Nah itu social engineering yang sering terjadi sekarang ya. Untuk tujuannya apa? Balik lagi, kalau udah mereka dapat ya, minimal udah bisa dapat sesuatu, minimal mereka mencari bagaimana membypass sebuah aplikasinya itu ya. Kan biasanya kita gampang pin ATM ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari kadang-kadang ya tanggal lahir lah, kombinasi tanggal lahir kayak gitu ya. Jadi kalau ATM udah keambil minimal bisa langsung coba-coba kayak gitu ya. Jadi itu social engineering ya. Dan virus kadang-kadang desainnya bukan hanya bikin virus terus deploy enggak ya. Tapi ada social engineering-nya dulu segala macam supaya dia bisa langsung masuk ke dalam si perusahaannya. Ya, seperti yang saya ceritakan si Bank of Bangladesh ya, yang kehilangan $1 juta ya. $1 juta kan lumayan ya, berapa M tuh? 15 M ya. $1 juta ya kehilangan ya. Dia gara-gara membeli sebuah access point ya. Itu ada social engineering dipakai, nah itu buat bypass security-nya tadi ya, mekanismenya. Dia dari access point-nya udah terinstall di sana malware-nya untuk menjadi backdoor buat si hacker masuk ke belakangnya. Oke. Payload action performed by malware once it's reached the target system can include ya corruption of the system ya. Biasanya ini pernah terjadi di Windows juga, dihapus filenya, semua filenya dihapus bersih, nggak ada sisa ya, semua data-datanya. Thief service make the sense of zombie again of attack part of Zonet ya. Ada yang dia cuma memperberat sistem sehingga sistemnya menjadi collapse. Ada thief information that the system keyloging, apapun yang aktivitas kita lakukan di sana dikirim semua ke si hackernya sehingga data-data sensitif mungkin dia bisa ambil ya. Stealing, hiding, present on the system. Biasanya yang ini biasanya kayak logger yang mencari informasi ya, dia biasa lebih diam di belakang. Sepertinya tidak ada aktivitas, tapi kalau dia dibutuhkan dia bisa dipakai. Itu tergantung. Rata-rata banyak juga yang sudah sifatnya stealing hiding, kayak kemarin access point yang saya bilang di Bangladesh juga dia sudah sifatnya stealing hiding. Dia mungkin hanya akan aktif kalau dipakai sama orang yang benar. Kalau nggak dipakai sama perusahaan yang valid, mungkin dia juga nggak akan melakukan apa-apa karena buat dia no point. Ya. Dan sifatnya dia stealing, hiding, gitu ya. Nah, kalau kita ngomong attack kits-nya seperti apa? Initially, the development and deployment of malware require considerable technical skill by software author. Ya, biasanya di sini dijelasin di develop of virus creation toolkit is early in 1990s, di awal 1990. And more general attack di tahun 2020 itu mulai naik, bahkan sekarang kita bilang daily, every day is thousands of virus of malware is new virus and new malware is created ya, every day ya. Toolkit are often known as crimeware ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau balik lagi ke histori, tidak semua virus malware itu adalah buruk ya. Pada dasarnya mereka dibuat awal itu rata-rata untuk mencari penetration test ya. Jadi nggak semuanya dibuat
memang nggak semuanya dibuat sengaja untuk menjatuhkan, enggak, tapi ada beberapa yang dibuat untuk memastikan sistem mereka itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, ini ada sesuatu contohnya, ada Zeus, ada Angler, ini salah satu malware virus yang dibuat sama orang. Dan nanti saya akan cerita ada beberapa sampel yang cukup terkenal di belakang, kayak ada malware yang cukup terkenal yang awalnya didesain memang untuk attack, ada. Tapi ada juga yang didesain awalnya dia cuma buat melakukan penetration test gitu, tapi ternyata karena kesalahan coding akhirnya menjadi menjadi malapetaka lah ya buat sebuah negara. Nah, kalau kita ngomongin attack source-nya gitu ya, biasanya attack itu terjadi karena sesuatu ya. Nggak mungkin dia yang tiba-tiba terjadi aja gitu ya. Cuman iseng mau buat, nggak ya, jarang ya. Biasanya karena sesuatu. Nah, another significant malware developed in the chance of form attack being individual often motivated by demonstration of technical competency of their peers to more organized and dangerous attack ya. Jadi kalau misalnya dia yang sifatnya organized, yang sifatnya besar, massal gitu ya, biasanya itu di latar belakangi oleh sesuatu, entah itu political ya, entah itu political motivated attack ya. Memang itu ada kriminal memang mau mencuri ya. Ada organized crime ya, memang tujuannya dia mau mencuri. Biasanya organized crime ini pasti kita ngomongnya mencuri data ya. Kalau dulu itu banyak misalnya mengarah ke banking ya, misal mengarah lagi ke situs negara gitu ya. Kalau sekarang organized crime ini shifting ya, ngarahnya kemana? Ke rumah sakit, ke education. Kenapa? Karena di rumah sakit sama education ini ada beberapa data yang mahal sebenarnya, tapi nggak disadari gitu ya. Nggak banyak education memiliki infrastruktur yang sangat kuat di dalam security, nggak banyak gitu ya. Kayak BINUS aja sehari itu bisa 1 juta attack sehari gitu, bahkan lebih, bahkan kadang-kadang 2-5 juta gitu ya. Itu sehari gitu ya. Setahun berarti berapa juta attack gitu ya. Itu apa sih yang mereka cari ya? Jurnal-jurnal, paper-paper, karya ilmiah yang udah di patent gitu ya, research ya. Research itu kan besar ya. Kalau mereka bisa dapat itu kan sangat-sangat valuable gitu ya, bisa dijual sama mereka gitu ya. Dan data-data pribadi lah ya. Kenapa sih rumah sakit sama education terakhir tren cukup tinggi? Karena balik lagi, rumah sakit dan education dulu nggak pernah memiliki cyber security yang strong, jarang ya. Sampai akhirnya pelan-pelan rumah sakit sekarang sudah mulai bebenah. Tapi kalau kita ngomong education, balik lagi, dananya education nggak sebesar enterprise company masalahnya gitu ya. Jadi mereka harus bertahap, nggak bisa semuanya langsung advance, nggak bisa gitu ya. Nah, biasanya kalau perguruan tinggi yang sudah accredited A, biasanya sih rata-rata udah memiliki infrastruktur security yang cukup baik ya. Tapi kalau kita ngomong akreditasinya masih C, masih baru gitu, belum tentu mereka memiliki firewall misalnya di dalam network mereka, belum tentu gitu ya. Organization that sell their service to companies and nation. Nah, ini kalau yang berarti yang tadinya arahnya ke negara tadi ya, misalnya ke negara nih arahnya. Sekarang enggak, dia cari vendornya. Vendor yang melayani ke negara. Kenapa? Karena balik lagi gitu ya. Kan kalau negara pasti akan spend so much untuk memastikan data yang tidak kecuri. Apalagi kalau kita ngomongin Polri, BIN, Badan Intelijen Negara, kalau kita ngomongin military gitu ya. Dia pasti akan mencari produk yang bisa men-secure organisasinya mereka gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin vendor-vendornya, belum tentu mereka akan se-strong si negaranya tadi. Makanya yang diserang adalah orang yang terlemahnya gitu ya. Dan terakhir ada National Government Agency. Nah, ini kalau ini tergantung ya, ada kebutuhan dari negara memang untuk mencari tahu, dan itu mereka punya policy dan rule-nya sendiri ya biasanya. Biasanya ya BIN lah ya, mungkin di Indonesia itu BIN. Mungkin kalau kalian lihat film biasanya sering dengar CIA, FBI dan kawan-kawannya ya. Itu yang melakukan attack tapi dengan tujuan tertentu ya. This is significant change the resource available and motivation behind the rise of malware and has led to development of large underground economy involving to self-attack kits ya. Di black market itu ada banyak jenis sell kit gitu ya. Cuman biasanya saya ngomong adalah kalau kalian new buy, ada baiknya kalian tidak mengambil kalau kalian hacker baru gitu, tidak mengambil kit dari black market. Kenapa? Karena apalagi kalau tujuan kalian adalah baik, misalnya kalian disewa sama perusahaan untuk menjadi white hacker, untuk melakukan penetration test gitu ya, mencoba-coba mencari hole di perusahaan itu, terus kalian membeli sebuah kit dari black market, itu hati-hati. Apalagi kit yang udah jadi. Kalau misalnya ada codingannya kalian bisa pelajarin, is better. Tapi kalau misalnya udah di-compile dan kalian pakai, itu harus hati-hati, balik lagi ya. Karena apa?
Karena kalian tidak pernah tahu ada apa di belakangnya. Karena kalian tidak pernah tahu dia ngapain aja. Kalau kalian tidak tahu, terus kalian beli kitnya itu, gitu, attack kit yang kalian beli, kalian coba, oh iya nih ada kelihatan hole-nya, bener gitu ya, kalian tutup, tapi kalian udah bikin hole sendiri tuh, ya kan? Karena kita nggak tahu di belakangnya dia ada apa prosesnya. Jangan-jangan dia backdoor untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya seperti service normal ya, taunya dia backdoor gitu ya. Itu juga dangerous gitu ya. Makanya selalu dibilang hacker paling bahaya itu adalah newbie, yang masih baru, yang masih belajar. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan kayak tadi saya bilang, dia membuat sesuatu yang tujuan yang baik, taunya katastrofik gitu ya. Ya pandemik gitu ya, problem ke semua perusahaan yang sejenis misalnya. Ya, nah itu harus hati-hati gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke ATP? Pertanyaan teman-teman? Belum ada, Nggak Pak. ada. Oke, kita lanjut ke ATP, Advanced Persistent Threat ya. Jadi apa sih itu ATP gitu? Ini salah satu jenis attack ya. Well resource persistent application of wide variety of intrusion technology and malware to select target ya. Jadi dia mencari sebuah malware, entah itu virus, entah itu worm, entah itu trojan ya. Tujuannya untuk mengattack ya. Nah, biasanya ATP itu kalau kan kita persistent threat, dia akan ngetek terus gitu ya. Dia akan mencari hole gitu. Di sana berhenti, dia akan cari yang lain gitu ya. Nah, ini kalau udah masuk ke advanced persistent threat, biasanya dia ngomonginnya bisnis atau political. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di dunia zaman now gitu ya, perangnya itu bukan lagi perang tembak-tembakan, perang pakai pesawat, helikopter, enggak ya. Tapi perangnya adalah perang cyber sebenarnya ya. Kenapa? Karena political ini sangat-sangat berbahaya untuk ekonomi sebenarnya. Kalau kita bisa kita mengakses, misalnya berhasil meretas sebuah media online, misalnya ya, sebuah media online yang dipercaya sama banyak orang, bahkan mungkin media online yang besar satu dunia tahu gitu ya. Terus kita bisa mengmasking aja satu berita di situ, ya, bikin masking satu berita di situ, yang bikin kolaps ekonomi. Possible nggak? Possible banget. Ya. Contoh pernah ada CNBC. CNBC itu kan internasional ya. Dia ngepost sebuah post yang nggak benar. Dia menyatakan perusahaan ini, dia yang punya sahamnya cukup mahal gitu ya, akan melakukan ini gitu ya. Di post sama dia di situ. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sahamnya anjlok hari itu ya, sampai akhirnya di closing, tidak boleh diperjualbelikan karena kalau nggak bahaya. Itu udah bisa drop sampai 50%, itu bahaya buat sebuah perusahaan ya, bisa bangkrut ya. Tiba-tiba itu bisa bangkrut tuh ya. Nah, waktu di trace balik gitu ya, pada waktu orang melihat itu dari CNBC, dia bilang apa? Oh ini berita real, ya kan? Karena CNBC itu terkenal dan dia so besar misalnya gitu kan. Tapi pada waktu itu orang melihat karena ini berita real, maka dia melakukan sentimen negatif terhadap penjualan sahamnya sehingga jatuh gitu kan ya. Nah itu kan berdampak ke ekonomi gitu ya, bisa berdampak kepada pemecatan, bisa berdampak kepada bankruptcy of sebuah perusahaan itu gitu ya. Nah ternyata itu ke masking gitu ya, CNBC-nya ke retas, ada keluar berita itu bukan purely dari mereka, itu kerjaan si hacker. Nah tujuannya kalau kita lihat tujuannya apa? Bisnis dan political sebenarnya, bukan hanya bisnis doang loh. Kalau tujuannya bisnis doang kayaknya nggak seganas itu deh gitu ya. Nah itu konspirasi lah. Kita udah mulai di mana-mana, makanya sudah kesana. Makanya kenapa di Indonesia mungkin sejak zaman Jokowi era dia bikin cyber army itu ya. Kenapa? Karena sekarang perangnya udah bukan lagi perang senjata, tapi perangnya udah perang cyber gitu ya. Typically attribute to state response organization and crime enterprise. Jadi ini bukan yang ece-ece, tapi dia udah enterprise ke kriminalisasi yang sifatnya enterprise, sudah is difficult to be traced gitu ya. Dia benar-benar hati-hati dalam mengattack, dia benar-benar menjaga untuk tidak bisa ketahuan dari mana gitu ya. Different from other type of attack by their carefully target selection. Dia benar-benar hati-hati ya siapa yang diserang ya, karena dia harus memastikan ketika dia menyerang tidak ada yang bisa men-trace back ke dia gitu ya. Jadi stealth instruction ini harus benar-benar api, nggak boleh sembarangan gitu ya. High profile attack including Aurora, RSA, IPT1 dan Stuxnet. Nah, Aurora ini salah satu yang terkenal lah sama Stuxnet. Nah, contoh case misal pada waktu Sony Picture mau merilis sebuah film mengenai Korea Utara ya. Sehari sebelum launching, jadi videonya sudah dibuat, pemainnya sudah selesai semua, itu 3 tahun pembuatan video kalau tidak salah ya,
dia mau launching gitu mengenai Korea Utara gitu, seberapa kejamnya pemerintah di Korea Utara, kurang lebih gitu pada waktu itu ya. Sehari sebelum launching, apa yang terjadi? Semua filenya hilang. Ya. Videonya yang jadi hilang, video yang mau dipublish hari H hilang, semua raw material dia, semua video yang di capture dari awal sampai hilang dalam satu hari. Ya. Dan itu datanya bukan giga ya, itu beribu-ribu tera by the way ya, itu multiple storage ada di sana dan itu hilang dalam sehari gitu ya. Nah, itu kan sangat organized ya. Bahkan semua cuma nggak bisa men-trace siapa yang melakukan, dari mana asalnya nggak ke-trace. Mereka cuma bisa menspekulasi, menyatakan, oh ini pasti kerjaannya si pemerintah Korea Utara. Dia nggak mau dipublish bagaimana pemerintah mereka begitu kejamnya dalam menjaga si penduduknya misalnya. Tapi balik lagi, we never know gitu ya. Nah, bagaimana dengan si Aurora sama Stuxnet? Aurora ini udah lama. Ini jenisnya apa namanya? Jenis attack Aurora ya. Jadi dia dibilangnya dilakukan oleh pemerintah China, walaupun pemerintah China bilang it's not us gitu ya. Dia bilang kita hanya dimanfaatkan gitu ya. Jadi dia sifatnya mencoba mengeksploit ke sebuah server ya. Dia mencoba. Jadi ini si hackernya atau group of hackernya gitu ya. Dia menaruh sebuah menggunakan masking, menggunakan iframe di HTML gitu ya. Dan pada waktu itu kalau bisa berhasil masking ke dalam sebuah servernya, dieksploit si servernya gitu ya, kalau berhasil, nanti orang yang lihat di sini itu melihatnya adalah hasil maskingan dari si hackernya ini. Ya. Jadi secara link domain mungkin sama. Mungkin kalau kita ngomongin klik bca.com, ya klik bca.com masih sama. Gitu. Akan tetapi yang sudah dilihat sama si orang ini, si klien ini basically sudah berbeda sebenarnya tampilannya. Which is attack yang mirip-mirip seperti ini juga dipakai sama hacker ke BCA juga pernah gitu ya. Pernah tuh ya. Akhirnya sampai BCA dimention gitu ya, tidak boleh menggunakan Chrome atau menggunakan Mozilla karena dua browser ini ternyata bisa kelemahannya bukan dari BCA-nya tapi dari browsernya ya. Dari browser ini bisa dimasking sehingga user nggak sadar yang dia input ternyata dia mentransfer ke rekening lain bukan ke rekening tujuannya gitu ya. Ini mirip-mirip. Cuma kalau ini tujuannya adalah untuk mengambil data yang dipakai sama si user di negara lain. Ya. Pada waktu itu ya, menyebar ke ke Europe, kalau nggak salah Europe sama ke US, tapi di trace katanya dari China. Dari China bilang it's not us katanya. Itu orang lain yang kita nggak tahu siapa. Ya, balik lagi politik. Nah, gimana dengan si Stuxnet? Ini Aurora ya, tujuannya mencari mengcopy data dan ini waktu itu masif banget gitu ya, masif banget waktu itu. Ya, dia menggunakan iframe. Nah, bagaimana dengan si Stuxnet? Stuxnet ini dibuat untuk menyerang Iran ya, nuklir plan-nya Iran ya. Dia dipakai buat bikin kalau nggak salah ya mencuri data uraniumnya dan dimanfaatkan gimana caranya dia bisa manfaatkan itu, entah itu menjadi nuklir weapon buat mereka gitu ya. Jadi dengan sengaja dia membuat sebuah malware untuk bisa akses ke dalam nuklirnya si Iran ya. Jadi ini tahun 2009 sampai tahun 2010 ya, di mana awalnya dia nyerang ke Iran, tapi at the end dia bukan hanya nyerang ke Iran gitu ya. Yang tadinya sudah ke plotting mau kemana gitu ya. Terus berkembang terus, nyembang rai kemana ya. Sekarang ini Flooded Technique Internasional ya, ini dan dia nyerangnya ya mereka ya vendornya yang diserang, bukan langsung ke sananya, tapi nyari dari vendornya dulu, nyari hole dari vendornya dulu, sampai akhirnya dia menjadi sebuah global epidemic ya. Jadi akhirnya sesuatu yang sangat bahaya karena karena worm ya, dia bisa mereplikat dan nyebarin datanya gitu ya, dan akhirnya nyebar kemana-mana gitu ya. Dan yang diserang karena nuklir plant-nya itu buat electricity, rata-rata perusahaan di sini adalah perusahaan listrik ya, perusahaan listrik negara yang diserang ya. Bayangin kalau misalnya dia masuk ke perusahaan listrik negara itu dan berhasil men-shutdown sistemnya gitu ya, dan negara itu tanpa listrik buat berapa hari gitu ya. Asumsi satu nuklir plant itu kan berapa kilowatt hours yang dihasilkan, megawatt mungkin ya, bukan kilowatt, megawatt hours yang dihasilkan itu gede ya. Kalau satu aja nuklir plant-nya kena ke shutdown atau meledak gitu ya, itu satu negara mungkin setengahnya gitu ya. Kalau kita ngomongin Indonesia kemarin aja Jawa Bali kita gara-gara satu power plant problem, statiknya ke banyak power plant gitu ya, dan kita hampir 24 hours Jawa Bali tidak ada listrik. Rasanya gimana tuh teman-teman? Ngerasain ya kemarin ya? Ada yang ngerasain nggak ya? Waktu Jawa Bali nggak ada listrik hampir 24 jam. Ngerasain nggak? Ingat gak ya? Tahun berapa ya? Kayaknya belum lama-lama amat ya.
3 tahun lalu. Gimana teman-teman? Halo? 2 tahun kayaknya, Pak. Ya, 2 tahun lalu ngerasain ya? Gimana rasanya tanpa listrik? Waktu Coba. itu pas masih Sentul sih, mau pulang ke Sentul, beres KRL buat pesen kayak Gojek itu susah banget. Ya. BTS pada mati ya kan? Iya. Signal susah ya. Internet nggak ada yang bahkan Telkomsel mati waktu itu ya. Yang lain coba saya panggil nih. Kesia Eka Tirta. Iya, Pak. Ya, gimana rasanya waktu nggak ada listrik tuh? Saya lupa sih, Pak. Lupa. Iya, enggak ingat. Jovian Krislindi. Iya, Pak. Ya. Sejujurnya lupa, tapi kayak pernah merasakan gitu sih. Kayaknya mau ngapa-ngapain aja susah gitu. Cuman lupa untuk detailnya itu gimana sih. Ya. Jadi memang itu tanpa listrik gitu. Tanpa listrik mau nonton nggak bisa, mau internetan nggak bisa, handphone habis baterainya gitu. Akhirnya mau ngapain gitu ya. Belum lagi kita ngomongin transaksi finansial. Ya. Ketika listrik down, transaksi finansial basically stop. Ya. Dalam arti apa? Kita biasa mengorder pakai Tokopedia, mengorder pakai misalnya transaksi menggunakan klik BCA mobile atau SMS gitu ya, atau mobile banking. Tiba-tiba berhenti. Itu transaksi keuangannya berhenti, teman-teman. Apa yang terjadi apa? Pertumbuhan ekonominya down sehari itu. Dan itu kalau kita ngomongin kerugian negara itu triliunan satu hari itu. Gitu ya. Kenapa? Karena transaksi ekonomi berhenti. Ya. Bayangin sebulan. Nah ya, kenapa waktu itu? Nah ini balik lagi pada waktu itu 2010 kalau nggak salah US sama Iran lagi perang. Saya lupa juga kalau nggak salah. Nah ini dibuat balik lagi tujuannya biasanya political issue bisnis ya. Dan ini kalau udah masuk global epidemic itu sangat-sangat merugikan sebuah negara biasanya ya. Ini contoh attack ya, terus dipakai worm by the way. Nah, karakteristiknya APT apa aja? Dia advanced, persistent, dan threat ya kan dia ada 3 ya, APT ya. Used by attacker to wide variety instruction, technology, and malware, including the development of custom malware ya. Biasanya dia di custom ya, karena udah pasti dia udah tahu target yang mau di attack-nya siapa. Ya, dia jelas gitu, mengeteknya siapa. Karena jadi dia walaupun masih black box ya, dia abu-abu tapi minimal dia udah tahu siapa mau di-attack. Dia perusahaannya apa, ada di mana gitu. Dia akan melakukan social engineering, mencari tahu ada websitenya apa aja. Dia akan mencari cara gimana dia mencari hole di sana gitu ya. Dan so on ya. Misalnya dari kalian someday siapa tahu mau mencoba menggali informasi data centernya BINUS gitu ya. Basically kan kalian anak PPTI BCA belum pernah mampir Seadan ya basically. Nah, kira-kira bisa nggak sampai masuk nyari tahu di mana data centernya? Nah, itu pernah kita lakukan. Saya kerjasama sama dosen lain di kampus lain yang bukan di Seadan gitu ya. Kita coba dan penetrasinya sukses ya sampai masuk ke dalam data center. Dia bisa memfotokan, dia siap colok USB ke salah satu server gitu ya. Kalau itu berhasil, bisa bayangin ya, kita masuk ke dalam satu data center, kita colok satu USB saja, itu bisa satu data center collapse ya teman-teman. Dan itu cukup seru lah ya, kalau kalian kita melakukan social engineering ya. Dan dia persisten, biasanya dia pasti akan nyoba terus, dia akan mencoba berbagai macam attack ya, dan progressively ya, apply until the target is compromised ya. Dia akan coba gimana caranya ya. Pernah ada suatu ketika ada seorang yang ahli dalam pen tester, dia menawarkan jasanya ke sebuah perusahaan IT, terus perusahaan IT itu bilang gini, bukan perusahaan IT, perusahaan multi-finance ya, perusahaan multi-finance. Perusahaan multi-finance itu merasa IT-nya sudah cukup secure, waktu itu ditawarkan, terus si bosnya tuh sombong gitu ya, dia bilang, gini deh kata dia, kalau kamu berhasil mengambil email saya, kata dia, saya akan bayar jasa kamu untuk melakukan pentest, kata dia. Nah, ya kan, tentu saja perusahaan pentest ini akan tertantang ya kan, karena dia ditantang ya kan, kalau saya berhasil mengambil emailnya dia, saya akan akan dibayar gitu jasanya untuk melakukan pentest karena dia mengakui kalau perusahaan dia ternyata tidak memiliki hole ya. Nah, dia melakukan social engineering. Pertama dia melakukan attack dari websitenya, nggak tembus segala macam ya. Pertama dari web yang dimiliki ya. Web ini coba di-attack. Oh, ternyata secure, aman nih webnya, nggak ada hole-nya, sulit dipenetrasi gitu ya. IP udah dapat tapi nggak ada hole di sana. Yang kedua dia mencoba melakukan tapping ya dari network. Dia cek cabang-cabangnya ada di mana nih ya. Ini network cabang-cabangnya ya.
cabangnya di mana? Kira-kira kalau aku tapping di tengah-tengahnya sini gitu ya, bisa nggak? Gitu ya. Wah, ternyata dia udah coba nyari ya. Dia coba tapping di tengah-tengahnya, enkripsinya cukup bagus. Lama nih kalau kita ke sana. Susah nih carinya. Terus dia melakukan lagi apa? Social engineering. Ya, bagaimana melakukan social engineering-nya? Dia pergi ke cabangnya, dia bilang dia akan mau penanaman modal, butuh modal sekian besar karena ini multifinansial. Ya biasa meminjamkan loan gitu ya. Dia bilang nih ada bosnya pakai bahasa disengajain orang bule, dia sewa gitu ya. Biar dia kelihatan kayak orang asing, karena pada waktu kita orang Indonesia ngelihat orang bule, biasanya kita mikirin orangnya berduit, biasanya gitu ya. Jadi sehingga si customer service-nya itu ngelihat, atau si public relationship-nya lihat, oh ini calon kuat nih, pasti biasa punya modal gitu ya. Lagi ngomong-ngomong si bule itu ngomong pakai bahasa asing gitu ya, di tengah-tengah, terus dia rada-rada panik sedikit gitu ya. Terus dia bilang, boleh nggak saya pinjam internetnya di sini karena saya harus kirim data ya. Akhirnya si PR-nya memanggil orang IT cabang situ untuk mengkonekkan ke Wi-Fi-nya di kantor cabang situ, ya kan? Akhirnya masuklah, berhasillah social engineering ini, ya. Connect-lah komputernya si bule ini ke Wi-Fi-nya kantor. Dari situ dia menginjek satu script, habis itu dia bisa kemana-mana dan dapatlah emailnya si bosnya si multifinance itu, gitu ya. Nah, itu contoh case ya. I just need one step untuk bisa masuk ke dalam rumah kalian, kuncinya kebuka aja satu, itu bisa kemana-mana gitu ya. Jadi kebayang ya, si social engineering-nya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin threat is to select target as a result of the organized, capable, and well-funded attack intent to compromise the specific choose target. Ya, jadi balik lagi, karena dia sudah ada intensinya. Kenapa? Kalau saya berhasil, si bosnya itu janjiin dia akan dibayar, ya kan, untuk melakukan pentester, jadi pasti dapat duit. Jadi dia ada motivasinya, ya kan. Begitu juga kalau kita ngomongin politik tadi, si Aurora, atau dia mengambil data sebanyak-banyak yang dia mau, atau dari Stussek untuk menjatuhkan sebuah nuclear plant, power plant nuklir, power distrik tenaga nuklirnya Iran gitu ya, untuk dikolapskan. Ya. Jadi dia udah organize gitu untuk melakukan itu gitu ya. Nah, ini adalah si APT. Dia bisa melakukan pakai virus, bisa mau pakai trojan, bisa mau pakai malware, tapi dia lebih kepada tujuannya di customize lagi sama dia untuk tujuan tertentu, ya. Ya, ini basically masih sama ya, ada M-nya, udah pasti ke arah security-nya, infrastrukturnya, dan kawan-kawannya. Teknisnya bisa social engineering, ya. Spare phishing email, pakai email dikirim gitu ya. Gimana caranya untuk bisa ada, kalau ada yang ngeklik ke byte, ngisi data, udah mulai dapat satu misalnya, dari situ dia akan mulai lagi ya. Atau dia bisa pakai yang modelnya download software yang bisa di-download, yang biasa di-download. Dia akan cari tahu, oke, perusahaan ini suka download apa, ya anak buahnya siapa saja. Bahkan kalau kita balik bisa social engineering, dia bisa lihat ke staffnya suka apa aja, website mana yang suka dikunjungi. Nah, bikinlah dia sebuah website palsu atau iklan-iklan palsu ya kan, yang bisa diklik sama si anak buahnya untuk bisa masuk ke dalam si perusahaan itu ya. Intentnya, tujuannya apa ya, pasti balik lagi biasanya ini propagation ya, tujuannya pasti dapat benefit besar dari yang membayarnya dia, tergantung siapa tuh ya, tergantung siapa yang membayarnya. Oke. Nah, itu ATP. Kalau ATP itu jadi sebuahnya biasanya organisasi besar yang ingin atau hacker expert yang ingin melakukan penetrasi dengan tujuan yang jelas, cuman caranya bisa macam-macam ya. Kalau kita ngomong virus ya, salah satu yang bisa dipakai misalnya serangan menggunakan virus misalnya. Piece of software that infect program ya. Jadi virus itu pasti butuh inang ya. Sama kayak kita ngomongin corona pasti butuh inang itu ya, host ya, atau badan kita. Kalau manusia tidak ada ya dia tidak bisa menyebar, basically gitu ya. Itu virus gitu ya. Jadi dia nempel ke sebuah program ya. Modified them include copy of the virus, replicate, goes into effect and other content, easily spread through network environment. Nah, pada waktu kita menginstal sebuah bajakan di komputer kita, ya, kenapa kalau kita bikin kalau biasanya kan terkenal BYOD ya, bring your own device, ini awal-awal sangat-sangat terkenal di mana kita bisa membawa laptop pribadi ke kantor, ya kan? Terus ini laptop pribadi boleh connect ke WiFi kantor, ya kan? Nah, akhirnya BYOD ini yang tadinya tujuannya baik, di mana mempermudah orang untuk bekerja, di mana tujuannya adalah mempercepat ya produktivitas, akhirnya menjadi bring your own disaster ya.
jadi bring your own device ini akan menjadi bring your own disaster. Akhirnya banyak perusahaan, terutama banking, bilang tidak boleh membawa barang pribadi, laptop pribadi, ataupun handphone pribadi connect ke Wi-Fi kantor. Pertanyaannya why? Ya, kenapa? Karena begitu kita diperbolehkan BYOD atau bring your own device, laptop pribadi, ya gadget pribadi connect ke Wi-Fi kantor, di sini sering terjadi virusnya nempel ya ke salah satu software yang kita pakai. Belum lagi kalau laptop kita sering install bajakan ya. Siapa tahu masih banyak nggak sini install bajakan? Ada? Nah ya, kalau ada biasanya bajakan itu sudah pasti mengandung virus ya, sudah pasti. Cuman apa yang diambil? Nah, ya itu yang kita sulit mendeteksinya. Kecuali kita masang alat lagi, ya kita menganalisa lagi semua log-log yang kita punya, baru mungkin kelihatan. Ya. When attached to an executable program, a virus can do anything that the program is permitted to do. Ya, ya virus can do anything. Kenapa? Karena kita seolah-olah menganggaplah dia nempel ke sebuah program namanya Excel. Dia running excel.exe. Saya pernah ini jangan ditiru ya, ini cerita tapi jangan ditiru. Saya pernah waktu kerja di sebuah perusahaan gitu ya, kita pernah main dulu Counter Strike yang awal-awal lah, 1.6 atau berarti udah lama banget tuh tahun 2000-an ya. Nah, itu diperbolehkan di jam istirahat, jam 12 kita bermain Counter Strike gitu ya. Tapi tiba-tiba sama si admin networknya itu dibilang itu memperberat jaringan. Padahal kita bilang loh, karena Counter Strike itu pagingnya kecil gitu ya, nggak berat-berat banget karena pakai 10 MB juga nggak perlu 100 MB juga 110 MB kabel 10 MB juga jalan. Dulu tuh kabel 100 MB masih mahal teman-teman, nggak kayak sekarang yang udah main gigabit ya. Nah akhirnya diblok tuh programnya sama si network sama si adminnya gitu, tidak boleh main Counter Strike gitu ya. Kita kecewa dong orang IT, kita cari jalan dong, gimana cara jalannya? Kita tempelin program lain untuk running si CS-nya gitu ya, supaya karena dia blockingnya di admin itu memblocking supaya dia bilang oke, ini cs.exe ini tidak bisa di-execute. Kalau kita bikin lagi nama yang lain misalnya Counter Strike.exe, nanti dia bisa tahu kok, nanti pasti ini diblok juga gitu ya. Akhirnya kita ngakalin, kita rubah namanya menjadi Excel.exe ya. Excel.exe dia kalau mau blok ini nanti semua Excel nggak jalan di semua komputer di kantor itu nggak akan jalan ya kan. By default ketika kita running menggunakan Excel.exe, network admin bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Dia cuma bisa melihat, dia bingung mau blocking mau apa. Nah itu ya itu iseng-isengan aja ya. Jadi gimana caranya saya merubah si execute ini menjadi Excel.exe sehingga seakan-akan ketika komputer saya running dia nggak bisa ngelihat ada file CS, nggak ada gitu. Counter Strike dia lihatnya Excel. Ya. Gimana Excel ini pasti dipakai sama semua orang. Nah biasanya kita melakukan seperti itu gitu ya. Biasanya kita embed gimana caranya supaya dia runningnya pakai file yang common. Kalau kita ngelihat gitu ya, kan kita bisa ngelihat di Task Manager gitu ya. Ini saya buka Task Manager. Task Manager itu kita bisa lihat gitu ya, ada apa saja yang sedang proses hari sekarang. Yang paling gede makan CPU-nya apa? Ada pasti Teams, karena kita lagi online pakai Teams ya. Dan kalau kita mau lihat detail lagi, kita bisa ke Open Resource Monitoring di sini, bisa ngelihat apa. Nah, Resource Monitoring ini kalau kita connect ke sebuah kantor atau domain kantor yang basically kayak laptop saya ini kan dikontrol sama domainnya Binus ya. Si adminnya tuh basically bisa mengkontrol apa yang boleh running. Memang dia tidak bisa melihat data pribadinya saya, masuk ke folder yang my document gitu nggak bisa ya. Itu karena encrypted sama password. Jadi kalau kalian multiple user, biasanya sebiasakan nyimpen file kalian di my document. Kenapa? Karena my document basically itu encrypted sama passwordnya kalian, sama profilnya kalian. Kalau kita nggak allow si adminnya, biasanya nggak bisa masuk. Tapi proses-proses di belakang ini admin bisa lihat ya. Saya buka apa aja itu bisa lihat ya prosesnya ya. Tapi data yang transfer ini basically kalau udah ke encrypt nggak bisa lihat ya. Nah ini kan bisa kelihatan gitu ya. Oh ini ada program apa running, filenya ada di mana gitu ya. Ini bisa kita dia bisa end proses, bisa suspend ya, itu bisa langsung dieksekusi di belakang. Ya. Nah, ini file-filenya apa saja, segala macam. Ada kalau ini overview ya, ada apa saja ya. Ini saya ada pakai Dropbox ya, ada Dropbox juga di sini gitu ya. Nah ini bisa kelihatan. Ya. Jadi siapa tahu nanti someday kalian ada bekerja di bagian infra atau network admin atau sistem admin, biasanya kalian akan bertanggung jawab terhadap beberapa service di belakangnya juga, bagaimana kalian menjaga sebuah service itu dapat berjalan dengan baik ya. Nah bahkan kalau kita klik sebuah proses di sini, kita bisa langsung ke file lokasinya di mana, open file location ya. Nah ini ya, filenya tuh ini. Kenapa sih kita bisa melihat? Karena kita buat memastikan dia ada di mana.
Kalau kita ngelihatnya ada di Windows 10, ini kan sistem 32 biasanya secure, kita nggak bisa menambahkan file suka-suka di sini. Tapi kalau misalnya kita nambahnya ada di temp, nah ini dia sudah dulu boleh dibilang tidak serestrik ini. Ya. Tapi kalau misalnya dia ada di temp ya dan di exe, itu kita mulai curiga. Kok ada file executable tapi di temp? Itu kita harus curiga. File apa tuh? Apa yang lagi running gitu ya? Walaupun namanya mirip-mirip, gitu ya teman-teman. Ini sampel doang ya. Contoh virus ya. Biasanya dia mereplicate, dia mencoba menghidden supaya nggak kelihatan sama prosesnya. Dia menggunakan nama yang sama file yang lain supaya si Windows juga nggak ngeh kalau itu yang lain dulu. Tapi kalau sekarang antivirus sudah semakin pintar, kalaupun dia namanya sama, dia melihat signature proses di belakangnya ya. Komponennya apa aja? Ada infection mechanism-nya, means by which virus spread or propagate, also refer as the infection factor ya. Dan triggernya apa? Triggernya paling sering virus itu menggunakan logic bomb. Logic bomb ini dia akan men-trigger ketika ada apa? Contoh, misalnya secara kita pakai USB ya. USB ini dari warnet. Ini dulu common banget nih. USB dari warnet kita pakai, kita ketik-ketik, kita save. Ya. Dari mana? Dari komputer di warnet. Komputer warnet ini kita nggak tahu ada apa aja. Kemudian ya, ketika dia ada virus itu, virusnya ngikut ke USB-nya kita. Ya. Ketika ada di USB dia bekerja nggak? Enggak. Dia santuy-santuy aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi begitu kita bawa USB-nya ini, kita colok ke komputer di kantor, ya, dia mulai mencari. Ya. Dia mulai men-spread dulu ya. Dia akan nyebar dulu nih, ya, nyari-nyari dulu. Tapi mungkin dia nggak langsung bekerja. Ya. Dia hanya mencari, lihat-lihat dulu, dia hanya monitoring, nggak ngapa-ngapain, dia nggak mengeksekusi sesuatu gitu ya. Sampai nanti dia ketemu sesuatu, misalnya, oh ternyata nih dari komputer di kantor ini saya bisa masuk ke misalnya ke server. Oh, sorry. Dari komputer kantor. Ya, ternyata dia bisa masuk di sini IP-nya ini tembus ke server. Nah, ternyata nih dapat nih server. Ya. Karena ini sistemnya server, pada saat itulah logiknya dia bekerja. Ya. Dia mulai mengeksekusi, dia mulai menghapus file-file di sana, atau dia mulai mengirim semua ada data-data di sana, atau dia mulai menjadi keylogger. Jadi apapun komen yang dilakukan di server ke copy, ya. Itu caranya, ya. Payloadnya yang didapat apa sih? What is the virus does? Ya, business spreading, may involve damage or being but noticeable activity. Jadi rata-rata virus dilakukan untuk menjatuhkan, ya. Tapi ketika dia dibuat awal-awal tujuannya adalah mengattack, menjatuhkan sebuah perusahaan lagi. Bayangkan kalau kalian punya sebuah server web gitu ya. Ya misalnya di sini kalian di sini ada web jualan kalian ya. Sehari di sini transaksinya misalnya 10 juta berhasilnya web jualan ya. Tiba-tiba server web ini kemasukan virus, filenya semua dihapus sama si pembuatnya, terus kalian nggak punya backup. Ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Kalian kehilangan 10 juta tiap hari loh, kayak gitu kan. Tujuannya cuma itu, menjatuhkan si lawannya, ya. Tapi awal dibuat itu, ya. Tapi balik lagi ada beberapa yang dibuat tujuannya baik karena kesalahan coding, akhirnya menyebar tidak seperti yang kita inginkan. Ya. Paste-nya kayak tadi dormant paste, dia masih sifatnya idle, dia akan pindah dulu ya. Nanti kalau sudah pindah dia mulai triggering paste ya. Dia akan pindah dari mana ke mana ya. Kalau udah dapat sesuatu yang sesuai kriteria tadi, logiknya tadi, logic bomb-nya tadi ya, kalau udah terhasil, terjadilah ya. Kemudian dia mulai propagation paste ya, mulai melakukan penyebaran untuk memastikan dia kalau di kill satu, dia akan ada yang lain gitu ya. Jadi once sudah masuk ke network biasanya udah mulai susah tuh, kita harus trace ke semua. Ya, syukur-syukur dapat. Kalau enggak, ya dia bisa balik lagi anytime ya. Baru kalau udah gitu dia execution paste. Nah biasanya kalau dulu tuh dia nempel ke satu inang selesai. Nah kalau sekarang dia enggak, rata-rata dia nyebar dulu. Ya kenapa? Supaya kalau satu inang ini dia di kill, dia masih punya inang-inang yang lain gitu ya. Dia nyebarnya jadi udah lebih smart gitu ya. Dan again, kenapa kalau kalian nanti di banking biasanya tidak boleh USB, tidak boleh bawa data dari luar gitu. Kenapa? Karena memang dia akan secure itu. Nah, di mana kalau saya bilang saya di Binus Education, kita tidak bisa melimit itu. Kenapa? Karena susah ya. Kalian di lab di limit USB-nya, di internetnya nggak boleh, susah gitu ya. Tapi
Makanya kenapa kita akhirnya lab dibatasin. Kalau kalian ke BINUS gitu ya, labnya dibatasin. Kalaupun kalian bisa USB, selesai cabut waktu itu dia akan sistemnya akan refresh ya. Dan dari IP lab biasanya nggak bisa kemana-mana, cuma dari situ saja. Gitu, dia ada pembatasannya ya security-nya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Nggak ada? Saya coba lanjut lagi classification-nya. Ada by target, virus itu bisa ada boot sector infection, dia masuk ke level boot ya, ke dalam si OS master boot-nya ya. Ini kalau udah ini biasanya udah dalam, rada susah dibersihin, kalian harus bener-bener safe mode ya, dan nggak boleh ada service yang jalan baru bisa masuk. Ada file infection, ini yang paling common, infect-nya ke file ya. Ada makrovirus, dia sifatnya scripting ke code ya, dia nempel di codingan ya. Ada multipart virus infected file in multi-way ya. Dia mungkin propagate-nya aneh-aneh caranya ya. Kemudian ada encrypted virus, ada stealth virus, dia cuma diem aja nggak ngapain masuk balik lagi, tapi ini menjadi logic bomb, dia nunggu kapan dia harus aktif. Ada polymorphic virus ya, virus that mutate with the every infection, bahkan dia mutasinya berbeda-beda ya dengan logiknya si yang pembuatnya itu, sehingga makin sulit untuk diberhentiin ya. Kayak anggap aja kayak corona lah, corona ada B117, ada N19 segala macamnya ya, tapi turunannya dari mana? Flu gitu ya, flu yang mutasi terus ya. Metamorphic ya, dia mutate and rewrite itself completely at each iteration and may change behavior as well as appearance ya. Jadi dia bahkan change appearance-nya. Nah, kalau kita udah sampai level ini ya, ini udah sulit untuk trace, tapi bukan berarti nggak mungkin ya. Biasanya pasti balik lagi apa yang dibuat sama orang itu biasanya pasti bisa dicari tahu lah how the pattern, bagaimana cara pattern itu bekerja. Sekarang juga semakin dengan tools yang semakin canggih, pencarian patternnya, pencarian solusinya juga semakin canggih, akan tetapi pembuatan virusnya juga semakin canggih ya. Jadi selalu itulah ya, timbal balik lah ya antara penetrasinya sama pembuatannya sama antivirusnya gitu ya. Nah, kalau worm gimana? Kalau worm, program that actively seek out more machine to infect, and each infected machine server as automated launching path for attack on other machine ya. Jadi dia sifatnya menduplikasi. Kadang-kadang worm sifatnya hanya memenuhin hard disk doang ya. Kenapa? Kalau kita hard disk C-nya penuh, by default OS kita lumpuh. Ya kan? Dia multiplikasi aja terus gitu ya. Nambahin terus. Kita ngapusin ini ngembang lagi, kita ngapusin ini ngembang lagi, kita ngapusin, capek juga lama-lama gitu ya. Akhirnya tujuannya dia mempenetrasi dengan membunuh si OS-nya tadi gitu, membunuh si operation systemnya tidak bekerja dengan baik gitu ya. Dia exploit software vulnerability client or software program biasanya ya, nempel ke sana. Can use network connection ya, spread for system and system. Jadi dia menggunakan network maksudnya. Makanya penting kenapa tidak bagaimana sebuah enterprise model banking multi-finance biasanya memprotek PC yang dipakai sama staff, karena dia memastikan tidak boleh ada masuk dari sana gitu ya. Spread through serial media ya, tadi saya bilang di USB contohnya salah satunya ya, mau virus mau worm sama ya, atau dia ada yang sifatnya DVD, kalau kita beli yang sifatnya bajakan-bajakan ya, itu nempel dalam DVD-nya. Email worm spread into macroscript code including in attachment ya, dia nempel di email, ada yang kerjanya menuhin email doang dengan attachment yang gede-gede ya. Dulu ada juga yang seperti itu, kita buka isi emailnya itu doang, dan semua sampah ya, ribuan sampah di email kita menyebabkan kita akhirnya nggak bisa terima email yang benar ya. Bahkan kita kalau ngapusin besoknya kekirim lagi, ngapusin besok kirim lagi ya. Terus upon activation the worm may be replicate and propagate again ya. Jadi once dia udah masuk activation, dia akan replicate ya. Dia akan memperbanyak dirinya, dia akan pindah ke beberapa tempat dan aktif di beberapa tempat ya. Dan ini yang pertama kali diimplement ya, itu Xerox Palo Alto Lab itu di tahun yang pertama kali di tahun 1980 menemukan ya jenis worm ini ya. Nah, kalau kita ngomong replication-nya, dia ada electronic mail, ada file sharing, ada remote execution capability. Remote execution capability ini dia mengcopy dirinya sendiri ke sistem lain ya, ke sistem lain. Kayak tadi saya bilang, biasanya dia mungkin pada awalnya nggak langsung spread, nggak langsung replicate, tapi dia cari inang dulu biasanya ya, cari tempat dulu. Oh, dia udah punya nih lebih dari 3 host
3 house berbeda di network yang sama. Pada saat itu mungkin salah satu akan aktif buat melakukan spread. Akhirnya yang ketahuan kadang-kadang udah traceback, oh cuma dari host A. Dibersihin host A, ternyata dari B, besoknya infected lagi, kayak gitu ya cara kerjanya. Terus remote file access or transfer capability, ya. Dia kalau misalnya aktif, dia mentransfer copy semua file-file yang ada di sistem ke tempat lain, ya, sehingga datanya bocor. Remote login capability, dia udah masuk, kalau udah masuk, dia bisa dipakai untuk akses ke dalam servernya. Contoh awal-awal nih ya. Contoh awal-awal pada waktu itu dibuatlah aplikasi Binus Maya ya. Binus Maya ini bisa mengupload forum dan dia ada filenya, ya kan? Bisa upload file kan? Forum bisa upload file. Sayangnya si programmernya tidak aware terhadap security. Apa yang terjadi waktu upload file, dia tidak membatasi filenya ya. Ini tidak dibatasi. Jadi file apa saja bisa diakses termasuk .bat, .exe, bisa diupload ya. Dampaknya apa? Dampaknya karena ini bisa diakses, jadi ada orang iseng upload file bentuknya bat ya. Di sana sudah ada scriptnya, sehingga dari forum itu dia bisa mengakses ke dalam servernya. Ya. Hole-nya berarti bukan di sisi infrastruktur, tapi hole-nya di mana? Hole-nya di codingan. Ya, teman-teman. Jadi waktu kita bikin sebuah upload file, di codingan kita sudah membatasi. Ya, kenapa sih Windows itu misalnya ada .exe, kenapa ada extension? Nah, tujuannya itu, kalau dia bukan .exe, dia bukan .button, dia misalnya dotnya misalnya .php. Ya dia sifatnya dieksekusi menggunakan PHP base. Jadi tidak bisa bekerja seperti bat. Ya, walaupun di dalamnya kita bikin bat tapi .php, dia nggak bisa dieksekusi seperti bat. Ya, karena di situ ada security-nya. Ya kan? Yang modelnya bat, yang batch file atau bat baru bisa dieksekusi menggunakan bat. Tapi kalau dia PHP, dia dieksekusi seperti PHP. Dia tidak boleh dieksekusi seperti bat, gitu kan? Karena itu ada security-nya. Makanya waktu upload file, kalian ada bikin sebuah aplikasi, di sana ada fitur upload, pastikan dibatasi. Kalau memang yang diuploadnya adalah bentuknya doc, ya, docx gitu ya, atau doc biasa, atau PDF, atau Excel, batasilah hanya ini. Sesuai kebutuhannya aplikasi itu apa yang diupload. Jadi di luar ini tidak boleh, di luar ini di reject, ditolak, nggak boleh filenya harus antara ini. Karena kalau kita sudah spesifikasi ininya, dia hanya bisa bekerja seperti ekstensinya itu. Gitu ya. Begitu juga dengan Linux ya sama. Ya. Dia kan kalau Linux biasanya kita belakangnya .sh, kalau nggak .sh eksekusinya kita diperbolehkan atau nggak. Biasanya kalau Linux lebih kompleks lagi ya. Dia bisa setting file ini boleh dieksekut atau tidak biasanya. Kalau tidak boleh dieksekut, dia tidak akan boleh dieksekut. Semua yang diupload harus dalam keadaan cuman read, ya, tidak boleh write, tidak boleh execute. Itu di Linux ya. Oke. Nah, Morris Worm. Nah, Morris Worm ini yang paling terkenal dulu ya. Waktu dia dirilis sama si Robert Morris ya di tahun 1980. Ini pertama kali dia didesain untuk Unix system. Ya. Di sini untuk crack local password file login ya tujuannya. Dan mengeksploit hal lain. Nah, pada waktu si Morris Worm ini dibuat di tahun 1988 ya, by the way, ini dia tujuannya bukan buat mengeksploit loh, tapi dia tujuannya untuk memastikan apakah Unix system yang dimiliki sebuah perusahaan itu secure atau tidak. Tujuannya itu ya. Akan tetapi karena ada kesalahan sedikit coding pada waktu itu ya, akhirnya si Worm ini mereplikat dirinya dan menyebar kemana-mana gitu ya. Akhirnya nyebar hampir ke semua operating system yang menggunakan Unix ya, yang connect ke internet ya waktu itu. Jadi dia tidak disengaja, tujuannya baik, tapi gara-gara ini si Robert Morris kalau nggak salah di penjara 3 tahun kalau nggak salah ya pada waktu itu, karena dia tidak intentionally merusak, tapi karena kesalahan coding yang dia buat, logik yang dia buat, dia nyebarnya nggak dibatasi gitu ya, dia nyebar kemana-mana, akhirnya merugikan bukan hanya research-nya dia gitu ya, tapi akhirnya kemana-mana baik. Karena si Robert Morris ini adalah keluarga keturunan yang dari awal ayahnya itu seorang kriptografer juga kalau nggak salah ya, saya lupa ingat nih. Jadi keluarganya itu keluarga ya anggapnya white hacker lah, orang baik, bukan orang yang bertujuan jahat gitu ya. Tapi karena kesalahan dia merugikan beberapa perusahaan lain gitu ya, dia menyebabkan beberapa bahkan lumpuh gitu ya, kecuri datanya, jadi dia tetap kena dampaknya di penjara 3 tahun waktu itu ya. Ini contoh ya. Nah, worm attack yang lain apa contoh-contohnya? Mungkin di 2000 ini yang tadi saya bilang ini adalah Stuxnet ya, yang tujuannya untuk menyerang ke nuclear plant-nya Iran ya tujuannya.
Dan yang ada yang lain-lain seperti Code-Red 2001, ada Maidum di 2004 dan West Zoo di 2006 ya. Sebetulnya sekarang masih banyak attack platform yang lain, akan tetapi mungkin dengan antivirus yang sekarang semakin gencar juga, semakin baik ya, dan attack udah mungkin jarang terdengar gitu ya. Dan kalau kita ngomongin teknologinya, mirip-mirip kayak virus, ada multi-platform ya, dia bisa nyebar kemana saja, nggak hanya di Unix, sekarang bisa ke Windows, dari Windows bisa ke Linux, Linux bisa ke Android ya, ada multi-exploit ya, dia bisa ngetek kemana-mana saja, ada ultra fast spreading ya, bahkan dengan ya kita bilang compute power sekarang pasti penyebarannya akan jauh lebih cepat, dia multiplikasinya akan jauh lebih cepat dan makin sulit dibatasi. Dan kalau kita ngomong metamorphic sama polymorphic sama ya, dia kalau ngomongin malicious software pasti ujung-ujungnya metamorphic dan polymorphic ya. Oke. Dan di tahun 2004 itu terjadi pertama kali mobile platform worm ya. Ini 2004 tuh terkenal dari namanya MMS sama Bluetooth. MMS tahu nggak MMS? Teman-teman, pernah dengar nggak MMS? Kalian kirim gambar pakai SMS gitu kan? Ya, betul. Dulu kan tidak ada kayak WhatsApp ya, belum ada Line, nggak ada. Stiker tuh nggak ada gitu. Dan kirim gambar tuh nggak seindah sekarang. Dulu tuh ngirim gambarnya pakai SMS. Cuman namanya MMS ini ada harganya, lebih mahal daripada SMS biasa gitu ya. Dan di 2004 nih boleh dibilang mungkin 2004 awal-awal ya BlackBerry udah mulai muncul tapi belum begitu terkenal lah ya. Baru hanya buat kalangan orang kaya lah BlackBerry ya. Nah, itu terkenalnya MMS. Jadi kita bisa foto, kirim gambarnya pakai MMS ini. Nah, si MMS ini dulu waktu itu kalau kalian dapat ya, terus kalian buka gambarnya, apa yang terjadi? Handphone kalian kereset. Datanya semua hilang, kontaknya bersih, nggak ada data sama sekali, bersih. Syukur-syukur nggak error. Ya. Tapi ada yang sampai handphonenya error, nggak bisa dipakai sama sekali. Ya. Dan dia harus bawa ke servisnya bilang, either ganti baru, atau kalau diinstal, costnya juga mahal ya. Balik lagi, handphone dulu nggak semurah sekarang ya. Handphone dulu boleh dibilang cukup mahal ya. Nah ini jadi dia penyebarannya menggunakan Bluetooth atau melalui MMS ini ya penyebarannya sebelum tadi. Ya. Oke. Nah ada watering hole attack. Nah watering hole attack ini saya pakai gambar aja ya biar lebih enak melihatnya. Kalau di watering hole attack ini dia si individu itu dia sifatnya kayak kayak nyebarin dulu ya. Dia akan nyebar dari orang ke orang gitu ya, nyebar dulu. Kalau misalnya ini kalian misalnya ada USB masuk ke satu kantor, dia kayak bikin kayak nyebarin dulu deh sebanyak-banyaknya dulu gitu ya ke semua. Once dia udah nyebar, dia ini kayak misalnya kayak danau itu kan ada, kalau danau itu ada cangkangnya gitu, danau itu cangkangnya gitu ya. Dia ngisi dulu deh sepenuh-penuhnya. Ya. Dia ngisi dulu sepenuh-penuhnya. Once dia udah penuh ya. Ini air ini kan ini worm nih gitu ya di cangkangnya. Once dia udah penuh, di semua hostnya udah kena, dia udah nggak bisa nyebar lagi. Padahal pada saat itu dia waiting ya. Dia waiting, nggak langsung ngetek juga. Dia nunggu sesuai logic bomnya tadi apa, logiknya itu apa. Dia jadi udah masuk nih, udah nyebarin, dia nunggu gitu. Dia kayak di sini makanya di sini kayak singa nih, dia nunggu gitu ya. The cybercrime will then test this regularly, visit the website to find their weakness and inject it to exploit. Nah, dia, cara dia ngisi ini juga dia mempelajari behaviornya si user yang mau di-attack gitu ya. Misalnya dia menyerang itu dia mencari, ini kan cangkangnya si user gitu ya. Dia akan mencari sebanyak-banyaknya cara gimana saya bisa mengeksploit ke si usernya. Ya. Oh si user ini tuh bisa senang buka web games misalnya, web games misalnya. Nah dia di sini pelajarin terus tuh sampai istilahnya cangkang si user ini semuanya sudah kedapat deh cara-caranya, dia ke mana aja, dia suka apa aja, dia belum exploit tuh, baru cari tahu. Once sudah dapat, dia udah tahu mau ngapain. Oke, pada saat dia membuka sebuah web game yang biasa dia buka, saya pasang di sini, saya pasang iklan misalnya ya. Saya pasang iklan sesuatu yang bikin dia menarik gitu. Saya hanya butuh dia mengklik sekali aja gitu ya. Once dia udah mengklik sekali, minimal saya udah bisa udah bisa menginjek nih, mengeksploit ke komputernya dia, gitu ya. Once dia udah masuk, the cybercriminal find a website that can be compromised, then ini ya, dia udah dapat nih, dia exploit ke sana, ya. Dia tunggu, dia pasang si iklan ini, ya. Habis itu dia nunggu buat dimangsa nih. Once dia klik ini iklan nih, ya, kebyte gitu ya. Oh ini kan, macannya dikliknya, udah, exploit lah dia, gitu ya. Jadi
cangkangnya ini dia akan spread dia akan mencari tahu, dia spread kemana, dia akan tujuannya mencari tahu behavior si usernya ngapain aja, kemana aja trafficnya, ngapain aja, habis itu dia dari situ akan cari polanya, dia akan coba akses dia akan coba exploit datanya dari situ, gitu ya. Dan itu social engineering-nya macam-macam ya. Ada tadi salah satunya adalah yang paling sering dan paling mudah adalah iklan ya. Nah, inilah ya, ini salah satunya tadi saya bilang malvertising ya. Jadi dia menempel sebuah malware ke sebuah website ya. Tanpa sebetulnya saya mengetek dia loh, enggak, tapi saya bikin iklan ya kan, bikin iklan sebuah gambar yang metadatanya sudah saya modify sedemikian rupa misalnya, sehingga kalau gambar itu diklik, ya iklan saya diklik, saya minimal sudah masuk ke komputernya dia. Gitu ya. Makanya kalau kalian pergi ke sebuah website yang kalian tidak kenal atau ada iklan-iklan di sana yang itu mulai curiga ya. Mungkin kalian lihatnya iklannya sama Blibli atau misalnya yang lain gitu ya. Kayaknya secara iklan nggak ada yang salah. Diklik gitu ya. Nah, ternyata itu membawa malapetaka buat kalian. Nah, itu sebutnya malvertising ya. Jadi dia menggunakan website jadi dengan cara memasang iklan di website tersebut gitu ya. Nah, dari pasang iklan berhasil, mulailah si click jacking ya kan. Also known as user interface UI readers attack ya. User similar technique keyword can also be hijacked ya. Jadi a user can be led to believe that they are typing in the password in their email and bank account, but instead of typing into invisible frame controlled by hacker ya. Jadi kita buka kelihatannya sama-sama dia ada name, ada username gitu ya. Terus ada password ya kan. Kita ngelihat tampilannya sama seperti ini gitu, nggak ada masalahnya nih. Terus di sini ada submitnya juga. Karena nggak ada masalah, tampilannya sama persis, tapi sebenarnya di sininya udah dipasangin iframe. Ya. Sehingga pada waktu kita lihat yang saya bilang, contoh deh, saya buka si BCA deh ya. Terus login ya. Nah, secara tampilan domainnya benar, iBanking klik BCA ya. Secara tampilan ininya juga benar ya kan. Masukannya nggak ada yang salah, tampilan sama persis, tapi ternyata di sini tuh sudah dimasking. Ya. Dan ini dulu sempat pernah terjadi ya kan ya. Waktu itu yaitu yang saya bilang pakai Chrome ataupun Mozilla itu dia masking sehingga untungnya BCA juga pada waktu itu teknologi terus berkembang ya. Once dia kena klien ketipu, dia akan cari tahu why, dari mana hole-nya, saya harus improve ya. Nah, waktu itu saya kena tuh. Saya buka pakai Mozilla, saya melakukan transaksi di blocking sama BCA. Komputer Anda bermasalah, hubungi customer service, dia bilang kan ya. Nah, itu kurang lebih cara kita improve terus kan teknologinya. Tapi untuk BCA udah bisa seperti itu, pasti biasanya sudah ada pengaduan, udah ada yang ketipu. Dan balik lagi, kelemahannya bukan di BCA loh. Kelemahannya itu di browsernya kita. Tapi kan karena BCA care sama nasabahnya, dia harus proteksi nasabahnya, ya kan? Jadi kesalahannya bukan BCA, kesalahannya itu di browser loh. Kesalahan di komputernya yang dipakai sama nasabah gitu ya. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan ya. Nah, vulnerability used by attack to collect infected user click. Ini by click ya. Biasanya dia menggunakan ini kenapa makanya Adobe Flash sekarang tidak boleh lagi dipakai karena banyak kelemahannya ya. Dan juga yang harus hati-hati menggunakan JavaScript. JavaScript juga ini harus benar-benar yang jangan mempassing data menggunakan JavaScript karena JavaScript itu lemah ya. Jadi kalau kalian bikin JavaScript cuma buat JSON tapi return dan yang lainnya harusnya tidak menggunakan JavaScript ataupun HTML. Dia harus menggunakan misalnya .NET-nya atau menggunakan PHP-nya gitu ya, tapi tidak menggunakan JavaScript. Dan yang paling common, paling sering dilakukan adalah social engineering, itu pasti ya. Tricking user to access the compromise in their own system ya. Jadi si usernya nggak sengaja, nggak sadar, nggak aware kalau sistemnya itu hijack gitu ya. Dia bisa menggunakan spam, dia bisa menggunakan Trojan horse, dia bisa menggunakan mobile Trojan horse ya. Mobile Trojan horse ini ada banyak cara ya. Bahkan salah satunya saya pernah bilang kita bikin aja sebuah kafe di depan target yang kita mau, kafe baru gitu, kita kasih wifi gratis, ada karyawannya, staffnya ke sana, by default kita apapun yang dilakukan sama si karyawan, trafficnya kebaca misalnya, itu part dari social engineering ya, tergantung lagi pemodal di belakangnya siapa, mau hancurnya seberapa gede ya, gitu ya. Kita ngomong spam juga, kenapa sih sekarang banyak spam, ini tujuannya adalah phishing ya, phishing attack nih biasanya ya. Saya ada contoh nggak ya phishing attack ya? Coba ya. Dulu sih sering terima, tapi ini apa?
Nah, ini. Nah, ini contohnya nih, ya. Nah, dia kurang lebih ada edge. Bentar. Kayak memori komputer saya habis. Jadi screen. Oke, sorry, screen saya udah kelihatan lagi belum ya? Masih diem, Pak. Masih diem ya, bentar. Saya stop dulu. Kayaknya saya close-in dulu sebagian aplikasi, bentar ya. Tiba-tiba widescreen. Oke, ini udah tinggal udah free banyak nih. Nggak banyak amat sih, udah turun 20% lah. Sebentar. Tiba-tiba widescreen. Oke, screen saya udah kelihatan lagi belum? Udah, Pak. Udah ya. Coba saya cari sampel phishing email. Tadi saya pakai yang real, kayaknya waktu saya buka Outlook, kayaknya memorinya berat. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi di sini ada from-nya gitu ya. Ini kebetulan ini mungkin kalau siapa tahu kalian kerjanya nanti ya biasanya sih tergantung. Kayak di BINUS tuh dia bahkan menyatakan adminnya BINUS gitu ya. Dia bahkan menyatakan Office 365-nya Office 365 BINUS, email BINUS gitu ya. Nah, di sini dia menyatakan kalau dia vulnerability has been identified ya, Apple FaceTime mobile application that allow ini kan dia bilang dari NSD ya. Dan kita terima email dari National Security Department. Dia bilang Apple-nya kita itu udah ke has been identified Apple FaceTime application that allow attacker to record call and video from your mobile phone ya. Dia bilang to perform the verification, untuk menghilangkan ini dia bilang kita harus klik ini. Ya. Nah, waktu kita klik ini, nah itu yang kita kadang-kadang nggak tahu dia lari kemana, kita nggak aware, ternyata dia mendownload sesuatu ke handphonenya kita, sehingga dia akan aktif malware-nya, terus ya udah kita kena attack deh, ya ke exploit ya. Kalau Trojan Horse program dan utility content harmful hidden code, dia biasanya nempel, dia kayak kan kalau kita ngomong Trojan itu kan ceritanya dia kayak kuda masuk, nunggu, begitu sepi, begitu timing attack-nya pas, pada saat itulah dia nyerang, yaitu Trojan Horse. Tapi pada waktu dikirim, orang yang dikasihnya itu nggak nyadar kan ternyata dia di dalamnya ada virusnya. Ya. Nah ini mobile Trojan Horse itu pertama kali appear di 2004 ya, dan dia targetnya adalah smartphone ya, dimana sekarang juga sudah semakin canggih, tapi makanya penting buat kalian di handphone kalian sekarang memiliki antivirus ya, karena spreadnya sudah semakin canggih ya. Ini sistem corruption yang pernah terjadi, ada ransomware, ini terkenal sampai sekarang masih terjadi, ransomware sampai sekarang masih terjadi. Saya ngomong terus kering juga nih. Ya, bukan berarti dia barang baru. Ransomware ini sudah lama ya teman-teman ya, bahkan dari tahun 1990-an, bukan baru pertama kali. Ya. Ada Cerebral virus, ada Clash, tapi yang mungkin kalian sering dengar ini ransomware ya. Dimana kalau kalian sudah kena ransomware, biasanya di sana akan keluar kan, dia minta transfer ke Bitcoin ya, terus nanti email kemana kayak gitu ya, transfer ke Bitcoin nanti email kemana ya. Nah kalau kita udah transfer ke sana, biasanya dia nanti di sini ngasih key ya, key untuk decrypt ya. Tapi key untuk decrypt ini biasanya cuman buat 20% atau 20% file nggak penting ya. Dia teaser aja, dia cari-cari 20% file nggak penting itu dikasih key-nya ya. Tapi buat file pentingnya kita yang lain ini nggak dikasih ya, tidak ada 80%-nya lagi. Ini dia minta lagi ya, uang transfer lagi ke Bitcoin. Biasanya ke Bitcoin biasanya 3 atau sampai 5 kali lebih besar.
Pada waktu kita mentransfer ke Bitcoin dan dia kasih 20% ini, ya kita lihat oke, file kita benar bisa di decrypt dan kita bisa buka filenya, kita bisa baca, kita bisa pakai. Terus ada file penting 80% ini, dia minta transfer lagi 3 sampai 5 kali lebih besar ya pada yang kita sudah transfer di sini. Secara logiknya kita, karena kita bilang nih urgent, nih butuh, saya harus pakai, kita transfer lagi lah 3 sampai 5. Apa yang terjadi? Dikasih nggak? Nggak. Oke. Habis itu 80% ini tidak pernah bisa di decrypt karena habis kita kasih yang ini, biasanya dia menghilang. Ya. Kenapa dia menghilang? Karena kalau enggak nanti takutnya ke-trace. Ya. Dan jadi kalau kalian sudah kena ransomware, jangan pernah mentransfer ke Bitcoin. Ya, kalian juga bisa menginformasikan informasi yang sama ini kepada saudara kalian, ke teman-teman kalian yang lain. Ya. Karena once sudah kena ransomware, kita transfer ini, terus kita transfer lagi ini, udah nggak balik data kita. Dia tetap kabur. Ya. Dan juga karena dia juga harus hati-hati kan. Tujuan dia cuma mendapatkan Bitcoin-nya. Dia nggak peduli sama data kita. Ya. Itu ya, untuk ransomware hati-hati. Nah, ada real world damage, ada apa aja sih? Ada si cerebral virus ini, dia merusak BIOS ya. Sampai komputernya korup, bahkan kalau udah BIOS-nya korup, kadang-kadang dia merusak hardware juga ya. Stuxnet worm, ini tadi sudah dijelaskan juga, dinyerang ke si power plant, yang nuclear power plant, logic bomb, code embedded in the malware that is set to explode when critical certain condition are met. Ya, kondisinya apa nih yang akan pada saat itu dia aktif ataupun pada saat itu dia men-trigger. Biasanya paling sering adalah ketika dia bisa, ini ya, logiknya ketika bisa komunikasi sama CNC servernya atau si server hackernya. Once dia bisa communicate, once dia normal, dia tes semua yang diperlukan, pada saat itu dia mulai explode. Ya. Pada waktu itu dari sini dia akan inject ya, dari sini dari CNC server ini akan inject ke arah si target. Tapi kalau misalnya tidak ada internet, tidak ada komunikasi, biasanya dia tidak akan jalan. Contoh yang bermain seperti logic bomb seperti ini tuh contohnya siapa? Ransomware. Ya. Ransomware itu akan komunikasi dulu sama CNC servernya untuk mendapatkan code encrypt-nya. Ya. Kenapa dia harus dapat ini? Karena kalau code encrypt-nya dikirim ke si targetnya tadi, jadi si hacker tuh tahu targetnya siapa. Ketika nanti ada yang transfer Bitcoin, dia tahu siapa targetnya, bagaimana dia mau kontaknya. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin attacker yang menggunakan agen bot, ya contohnya adalah si DDoS ya. DDoS ini salah satu yang paling sering ya melakukan denial of service dengan flooding dan kawan-kawannya. Ada spamming, ada sniffing traffic, ada keylogging. Ini juga paling sering dulu dilakukan di warnet. By the way, di warnet itu dulu sering banget keylogging. Kalian masuk ke email kalian, nah itu di record si email sama username-nya. Si admin yang warnetnya bisa copy apapun yang kalian ketik di komputer kalian ya. Spreading malware, installing advertisement, add-on browser helper object ya. Ini tadi malphishing, attacking IRC chat network. Ini IRC chat ini dulu terkenal banget ya. Dia masuk terus di tengah-tengah dia bisa join percakapan kalian atau dalam grup ya. Terus manipulating online pool games ya. Ini juga survei gitu ya, dikirim ke kita, ngelihatnya oh ini kayak dari adminnya minta survei, kita isi nama, nomor handphone, dan taunya itu dari reverse engineering ya. Nah itu salah satu agent bot. Information thief, keylogger, spyware. Nah keylogger tadi udah sering lah ya, rata-rata pasti sudah tahu keylogger. Kalau spyware sifatnya dia monitoring ya. Contoh-contoh yang paling banyak spyware itu add-on yang ada di browser ya. Jadi kalau kita pertama kali browser itu ada add-on, dia nggak selalu nggak ada scanningnya lah ya. Tapi sekarang antivirus sudah mulai scanning, dia bisa bahkan si Chrome ataupun Mozilla sudah menjaga kalau misalnya ada spyware di dalam, ada yang bikin add-on tapi ada namanya spyware, by default dia akan reject. Tapi baik lagi ya, biasa kan patternnya berubah terus. Ya ada aja orang yang bikin sebuah add-on di dalamnya ternyata ada spyware. Jadi ya monitoring apa sih? Historinya kita, konten yang kita buka, website yang kita pakai ya. Bahkan kadang-kadang nanti dari situ dari spyware itu udah dapat, dia akan bikin sebuah maskingnya tadi ya. Gimana dia memasking supaya orangnya lihatnya seakan-akan website asli, tapi ternyata itu kita ditipu gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Information thief, ini tadi exploit social engineering, dia dapat URL, dapat emailnya, dapat website-nya ya, terus mulai ngambil itu, ada emailnya tadi misalnya, dan pada saat itu mulai exploit.
Nah, kalau stealing backdoor biasanya dia masuk ke belakang, ya. Dia bikin udah gitu dia ke maintenance hook-nya. Oh, ini dari si malware-nya udah bisa connect ke dalam CNC servernya. Dia nanti nanti dipakai sama si hackernya untuk masuk ke dalam. Nah, contohnya tadi yang contoh case si ini ya, Bank Bangladesh. Jadi dari bank ini dia beli access point, ditaruh di ruang IT. Ya, dari sini si hackernya bisa masuk melalui si access point-nya tadi ini ya. Nah, dia akan mencari waktu yang pas untuk melakukan attack. Ya, tapi backdoor-nya udah terjadi nih dari access point, ya kan? Gitu ya. Stealing rootkit, set a hidden program install on the system to maintain cover access to the system. Dia nggak kelihatan, dia diem, dia mencari waktu yang pas. Dia biasanya lihat aktivitasnya, oh kalau misalnya server ini aktivitasnya lagi tinggi, berarti banyak yang pakai, dia akan hidden. Tapi ada waktu servernya idle, pada saat itu dia bekerja, biasanya hidden supaya nggak kelihatan ada apa, ya. Terus kalau dia given administrator or root privilege, so attacker ya. Jadi kayak tadi saya bilang, binus awal-awal, dia masuk, dia bikin upload file bat, ya. Di sini dia bikin scripting, sehingga dia bisa akses root privilege ke dalam servernya, ya. Ini contohnya, ya. Ransomware ini yang terkenal, si WannaCry, nggak tahu ada yang kena nggak di kalian WannaCry, ya. WannaCry awal-awal melalui internet, tapi berkembangnya dengan waktu, ransomware ini bukan hanya melalui internet, bahkan melalui local network. Ya. Di local network, di sini ada PC, ini ada jaringan, ini PC, ini ada jaringan, ini PC, ini baru ke internet. Ya. Nah, walaupun PC yang dua ini tidak ke internet, tapi di sini ada yang ke internet, dia melalui spreadnya melalui dia, nyebar ke sana, ya. Komunikasi ke internetnya melalui apa? Melalui si PC yang ini. Ya. Jadi dia sudah semakin ini. Makanya kenapa kita menjaga yang PC biasanya kan secara banking atau secara corporate kita membuat di sini ya. Di sini kita pasang misalnya firewall atau ya ada antivirus dan lain-lainnya sehingga dari internet sebelum masuk ke local network dia memastikan ini secure, aman. Makanya jangan sampai gara-gara di sini dia masukin USB ya kan. USB di PC di sini, ini semua jadi kena. Padahal di sininya udah diperkuat, ya kan. Tapi gara-gara di sini bawa USB dicolok, kena dah satu kantor, ya kan. Nah, kenapa banking biasanya USB-nya diblokir, tidak boleh dan tidak boleh mengcopy data keluar dan biasanya semua harus melalui scanning dari depan sini ya, untuk memastikan dia secure. Ya. Karena targetnya banking bukan infrastrukturnya banking, tapi karyawannya. Lebih mudah penetrasi karyawannya daripada mempenetrasi sistemnya banking, gitu ya. Klasifikasinya rootkit, ada yang persistent, memory based. Kalau memory based dia nempelnya di dalam memori, bahkan tidak di dalam hard disknya. Ada user mode, dia ngambil admin tadi. Ada kernel mode, dia masuk ke dalam kernel, ya, atau kayak tadi BIOS ya, ini kernel atau BIOS-nya. Dia masuk. Ada virtual machine based, dia bahkan membuat sebuah proses di belakangnya sendiri, ya. Dan ada external mode dia connect lewat komunikasi di eksternal. Nah ini contoh cara kerjanya rootkit. Ya. Mungkin secara kernel, normal kernel seperti ini dia ada kalau kita bikin aplikasi ada apa multiproses ya, pakai fork dia keluar. Tapi ketika dia kena rootkit ada ini NKRK paling terkenal itu ya. Dia di dalam si proses yang kecil ini dia nempel sebuah aplikasi ya. Dia membentuk sebuah proses lagi child di mana si OS tahunya dia child dari si aplikasi ini. Padahal ini scripting yang bekerja caranya berbeda dan dia tujuannya adalah mengeksploit ya. Nah, tapi balik lagi dengan sekarang dengan patternnya semakin kompleks, cara semakin baik, antivirus juga bekerja dengan baik sekarang ya, enggak. Tapi balik lagi namanya maling biasanya selangkah lebih maju daripada polisinya. Itu teori saya. Jadi penting buat kita menjaga bukan hanya dengan antivirus terus kita santai-santai, tapi kita harus menjaga komputer kita dengan baik. Ya. Ideal solution of threat of malware prevention ya, ada main elemen kita memperkuat policy ya. Kita membuat awareness, kita memberitahu kayak tadi saya show kita mempublikasi ke orang-orang, oke, pastikan kalau ada yang kayak gini jangan diklik, kalau ada yang kayak gini jangan diisi. Kita harus tiap bulan mengingatkan staff-staff kita
teman-teman kita awareness. Terus policy-nya apa? Kayak password ya, tidak boleh misalnya harus ada digit, harus ada special karakter ya. Terus vulnerability mitigation-nya harus ngapain sih kalau misalnya kita sampai kena kayak gitu ya. Kalau kita kena phishing, langsung ganti password-passwordnya kita gitu ya. Dan tentu saja kita ada threat mitigation-nya ya. Kalau kita ngomongin threat mitigation, ada detection, ada identification dan ada removal ya. Detection-nya pakai apa? Nah, ini kalau misalnya kita paling gampang adalah menggunakan firewall atau UTM ya. Nah, terus identification-nya bacanya dari mana? Ini log. Habis itu kita baru kalau ketahuan baru kita removal. Makanya ada pekerjaan di sebuah cyber security itu, kalau siapa tahu nanti kalian ada kerja di cyber security sebuah perusahaan, kalian kerjaannya bacain apa? Nih, bacain log. Ada di sini kebentuk ya. Contoh, coba ya, saya itu harusnya ada firewall. Nah, firewall-nya on ya. Di firewall on ini saya bisa manage sebetulnya. Advanced setting. Pada dasarnya nggak semua firewall itu tidak semua firewall itu nyala ini ya. Nah ini logging ya. Loggingnya kan bisa atur, bisa customize. Kebetulan di sini di saya di log ya. Kalau ada drop paket, ada successful packet detection, dia low ya. Nah dari sini kita bisa membaca sebuah paket sebenarnya. Coba kita cari, dia tadi ada di ESO, dari mana tadi? Tapi by default dia by default dia nggak jalan ya. Jadi kita harus aktifin kalau kita mau coba-coba. Dia ada di sistem 32, log file, firewall, oke. Sistem 32. Log file. Firewall. Nah, kita coba yang public lah ya. Biasanya public ini yang paling banyak ininya, banyak drop paketnya. Oke. Bentar. Saya harus run sebagai administrator. Oke, ini coba kita buka. Nah ya, nah ini contohnya. Ini ada beberapa sampel. Ya. Ini ada ini ada broadcast UDP ya, dari IP yang nggak dikenal. Dia ke receive, ya kita terima Windows-nya, tapi di drop. Karena ini paket yang nggak dikenal. Ya. Dan ada banyak hal yang tergantung firewall kita settingnya apa. Misalnya kita ada setting HTTPS-nya, HTTP kita blok port 80. Ketika ada yang mau connect port 80, by default dia akan ke drop juga. Ya. Ini contohnya kalau dia successful, ke send, allow, dia masuk. Tapi kalau misalnya ada yang ke drop, nah ini kayaknya rutin ya. IP ini selalu ada nge-broadcast. Nah itu nanti kita mulai bisa cari tahu, ini kenapa ya ada IP ini kok sering di networknya. Kok sering ada nge-broadcast sehingga di drop sama si firewall. Nah, kita mulai curiga tuh. Ada apa gitu ya. Kalau ada yang sering ngetek ini biasanya ada something nih. Nanti kita harus cari tahu device-nya apa. Kenapa dia nge-broadcast gitu ya. Dalam hal ini yang ini saya ada device buat scanning network ya. Ini saya scanning networknya saya memastikan di WiFi-nya saya itu connect device siapa saja ya. Nah, ini karena di sini ada firewall-nya, by default dia akan drop. Nggak boleh kan? Lu nggak boleh tahu saya ada di mana. Lu nggak boleh tahu saya itu siapa, kayak gitu ya. Karena ini lu nggak authorize, kayak gitu ya. Ini contoh. Oke. Nanti kalian bisa iseng-iseng juga sih, nyoba-nyoba. Oke. Ini firewall, contohnya security yang bisa di awareness. Jadi detection, identification udah dapat, kita melakukan removal. Oke. Terus generation of antivirus software ya. Kita bilang first generation itu simple scanner ya. Ini biasanya yang free udah ngomong ada simple scanner udah terjadi lah ya. Second generation-nya heuristic scanner.
Heuristic rule search or probably malware. Dia scannernya bukan scanning semua, tapi udah mulai cari pattern. Ada hal lain yang dia mulai cari cara kerjanya ada apa aja. Ada third generation, ada active traps ya. Jadi dia mungkin ada mulai ada sandboxing ya. Mulai ada mencari sebelum dia di allow, dia kayak dibikin dulu di daerah tertentu diisolir, terus coba dilihat aktivitinya ngapain nih file ini kayak gitu ya. Kalau misalnya ada aktiviti yang tidak sesuai dengan misalnya namanya Excel.exe, oke, Excel itu harusnya kerjanya patternnya kayak gini. Tapi begitu dia melakukan sesuatu aktivitas di luar apa yang patternnya, dia by default akan di protect ya. Dan for generation itu full filter protection ya. Nah ini biasanya pakai content variety of antivirus, technique, use, dan conjunction. Biasanya yang sekarang full protection itu sebutnya udah bahasanya ya cloud antivirus ya. Jadi di device kita saat ini itu mobile kan nggak mungkin semua seberat komputer. Mobile itu akan dibikin seringan mungkin. Scanningnya di mana waktu dia scanning, identification-nya melalui cloud ya. Jadi dia hasil scanning di sini, dia taruh ke cloud dulu, file ini kriterianya kerjanya seperti ini virus atau bukan. Dia nggak menyimpan datanya di local device ya. Nanti dari sini baru return balik. Oke, ini aman atau enggak, kayak gitu ya. Nah, kalau yang baru-baru lagi seperti firewall sekarang, bahkan firewall sekarang rata-rata udah ada antivirusnya. Ya. Jadi udah combine, udah part of it. Bahkan ketika ada traffic masuk ke sini, firewall mendekati, oh ini kok pattern baru, sesuatu yang belum pernah terjadi gitu ya. Dia akan throw dulu ke sandboxing. Ke sandboxingnya dulu, dia lihat patternnya, dia melakukan apa saja, seperti apa. Baru kalau ini dinyatakan aman, dia baru allow ya ke si kliennya. Oke, kalau aman. Tapi kalau misalnya di sandboxing ini ternyata nggak baik gitu ya, kok ada melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, dia akan di reject. Dibalikin. Firewall yang sekarang rata-rata udah ada antivirusnya juga. Jadi antivirus sekarang rata-rata sudah punya firewall gitu ya, begitu juga sebaliknya ya. Nah, makanya di sini yang di dalam ini kita melakukan sandboxing analisis ya. Jadi ya. Pas sudah isi absensi, Pak. Oh iya. Jam cepet amat ya. Masih banyak ya, loh. Ini udah jam 2.27, buset. Kita baru slide berapa nih? Oh, enggak, habis ini sih udah sih cuman penjelasan biasa doang. Sambil nunggu OL-nya kebuka, udah kebuka nih. Kita tadi udah lengkap semua, 32. Ini bisa kita ini juga nih. Ini bisa dibuatkan menggunakan konsol, tapi jangan sekarang nih, tinggal 2 menit. Terkadang ada waktu. Kita buatkan. Zaman sekarang buat analisa juga udah pakai Visual Console, remote-nya ada di mana, hole-nya di mana, itu udah mulai sedikit kelihatan ya by the way. Oke, ini di sini ntar. Ya, oke. Nah, sandboxing ini kayak tadi saya bilang ya. Tadi sudah attendance sudah. Oke. Sandboxing kayak saya bilang tadi ketika ada traffic dari internet, kita mau masuk ke networknya kita, dia masuk ke firewall dulu. Firewall yang udah plus antivirus. Ini baru masuk ke local network. Baru masuk ke client gitu ya. Nah, di sini biasanya kalau ada sesuatu yang baru, jangan kebalik deh ini ya. Kalau ada sesuatu yang baru, pattern baru, dia di sandboxing. Dia dianalisis dulu. Ya. Dia running dulu di sini. Nah, makanya sering ada kejadian misalnya dari sini ada email. Ada email yang harusnya diterima sama si klien gitu ya.
Akan tetapi ketika ada si kita apa ya, customer ya. Customer itu mengirim email ya untuk diterima sama sebuah staff di banking misalnya. Ya. Email ini ketika dikirim kok si user di sini nggak langsung terima gitu ya, nggak sampai Bu gitu. Udah kok saya udah kirim gitu. Kenapa? Kadang-kadang dia ada di sini dulu. Bisa 2 jam, 3 jam baru si kliennya terima. Possible banget gitu ya. Atau kadang-kadang di sandboxing ada attachment yang behaviornya waktu kita dianalisa, waktu dia coba disimulasi di open, kita coba di execute, kok dia melakukan sesuatu gitu ya. Biasanya di sama sandboxing di reject nih, di block. Kalau sandboxing yang reject, dia di sini block. Ya. Ini sandboxing melakukan blocking. Kalau melakukan blocking, biasanya nggak akan nyampe ke klien. Dia akan berhenti di sini. Ya. Customer tahu nggak? Nggak. Nah ini sering terjadi ya. Ini sering terjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya di kalian di banking suka nggak terima, biasanya gara-gara ini. Dan ini nanti kita harus lihat lagi. Kita harus ngobrol lagi sama orang security-nya atau orang infrastruktur. Kita lihat, oh ternyata yang email kayak gini, oke ini valid, memang ini bukan ini, tapi misalnya dikatakan ini biasanya false positif. Jadi dia salah nih, dinyatakan sebagai sesuatu virus, tapi sebetulnya dia bukan virus, possible banget. Tergantung pattern lagi. Pokoknya sesuatu analisis yang baru biasanya di sandboxing dulu sama dia. Sekarang nggak langsung dia low paketnya. Kecuali paket itu memang sudah paket yang common, paket yang pasti, baru dia di low. Ya. Ini sandboxing, perimeter scanning approach-nya ada ingress monitoring, ada egress monitoring. Ingress itu locate the border between the enterprise network di dalamnya. Ya. One technique is to look for incoming traffic to unused local IP address. Ya. Kalau ingress itu locate at the ingress point of the individual LANs. Ya. Jadi di luar border between enterprise network and the internet. Ya. Dia dilakukan di tengah-tengah. Kita mau nempelnya di mana ya? Biasanya rata-rata ngomongnya di ingress ya. Kalau kita ngomong di ingress, soalnya ekspensif ya. Kalau kita harus monitoring semua, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin banking melakukan dua-duanya. Ya. Kalau kita ngomong ABAC ini sama dengan topik minggu kemarin ya, kita aplikasi minimal kayak aplikasi dikasihkan role base, access base ya, siapa boleh kemana. Tapi dalam hal ini juga kita ngomongnya network ya. Ngomongin network, kita ngomongnya orang IT dipecah menjadi beberapa misalnya. Misalnya ada DBA, terus ada lagi misalnya orang programmer. DBA bisa akses ke database. Bahkan sampai ke servernya, melakukan programmer, dia bisa nggak masuk ke database? Mungkin tidak di-allow. Hanya by query. Tapi dia tidak bisa masuk ke servernya ya, database server. Dia tidak bisa remote ke database servernya, hanya DBA yang boleh. Gitu. Programmernya nggak boleh. Tapi DBA biasanya tidak boleh membaca data yang dibuat sama si programmer biasanya. Dia dibatasin lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau seorang DBA menjadi seorang yang bisa membaca semua, ini juga menjadi salah satu lubang ya, conflict of interest. Tapi balik lagi, tidak semua perusahaan biasanya memiliki seperti itu. Kadang-kadang untuk masalah cost, orangnya supaya tidak terlalu banyak, ya DBA-nya combine sama programmer, kadang-kadang gitu kan. Nah, ini juga menjadi conflict of interest nih, kadang-kadang yang harus kita batasi. Nah, biasanya kalau banking udah lebih secure lagi tuh. Ya. Tapi akses kontrolnya, siapa boleh akses apa, udah mulai dibatasi. Ya. Oke, sisanya ini cuma penjelasan BAC, which is dia ada subjeknya apa, objeknya apa, informan apa, ini sudah dijelaskan juga. Ini juga sudah dijelaskan di minggu kemarin. Seharusnya masih sama ya, which is penjelasan tadi juga. Siapa boleh melakukan apa, kalau enggak ya di-deny. Ya. Saya kira itu aja teman-teman, ini udah lebih dari 2, 3, 4. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Coba ada pertanyaan? Halo. Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Dari saya mungkin sudah selesai, teman-teman. Siapa tahu nanti ada inputan ya. Enaknya, ini kan teori padat ya. Kalau saya ngobrol, kayaknya saya ngobrolnya satu arah. Mungkin nanti minggu depan mungkin saya coba cari bahan yang lebih buat diskusi kali ya. Mungkin tapi kita nggak bisa mengcover semua slide, takutnya karena kalau saya ngejelasin semua slide kayaknya waktunya nggak cukup deh. Ya. Terus ada SL, saya udah upload juga, udah keluar juga di itu, tolong dikerjakan.
deadline-nya seminggu dari sekarang ya. Tapi kalau bisa dikerjakan sekarang, mumpun masih ingat dikerjakan ya. Mumpun supaya minggu depan tidak ada yang terburu. Dan belum submit SL di minggu ini, yang minggu kemarin SL3, deadline-nya besok ya teman-teman, karena kemarin saya telat upload. Jangan lupa dikerjakan ya. Deadline-nya besok ya. Itu aja dari saya teman-teman. Thank you ya teman-teman untuk waktunya ya. Sehat selalu ya. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Thank you ya. Makasih Pak. Thank you Pak. Kasih.